Jajanan waktu sekolah dulu memang buat rindu. Salah satunya gulali, camilan manis kesukaan anak-anak. Namun sayangnya, pedagang gulali tidak sebanyak dulu Skit Lovers. Gak cuma pedagang gulali saja, pedagang ketan bakar pikulan juga sudah sulit ditemukan. Kok bisa langka ya? Nah, jadi ya. Ini. Ini hulek waktu kecil. Ini masih kecil waktu jadi amuba gini nih hulek tuh, kan hijau kan? Iya, nanti gedenya jadi gede kayak hulek biasa. Ini waktu masih balita ya huleknya ya. Siapa yang tak kenal gulali? Jajanan dari bahan sederhana ini bisa memikat hati banyak anak-anak. Bukan hanya rasanya, tapi juga bentuknya yang beraneka macam. Dari balon, ayam, dot, bunga, sampai bentuk sepeda. Dulu sih ada banyak pedagang gulali, tapi sekarang semakin sedikit Skit Lovers. Tapi ada kok yang masih setia berdagang gulali pukulan. Kenalin nih, Trisna yang sudah 15 tahun berdagang gulali di Kota Bogor. Pedagang gulali memiliki ciri khas pikulan yang terdapat wajan khusus gulali lengkap dengan kompor kecil yang masih menggunakan minyak tanah. Ciri khas pedagang gulali tak hanya dari gerobak pikulannya saja, tapi juga dari caranya lewat. Setiap pedagang gulali di Kota Bogor memanggil pembeli dengan suara mirip trompet. Nah, ternyata kalau ciri khas pedagang gulali di Bogor, dia alat pemanggilnya unik, pakai sedotan, ya kan? Sedotan yang cuma dipotong, terus kita tiup begini nih. Nah, ini unik banget nih, karena ciri khasnya dari pedagang gulali yang ada di Bogor. Kok dia? Tapi lucu nih. Wah, unik ya. Suara yang dihasilkan pun bermacam-macam. Bahkan ada suara yang mirip bayi menangis loh. Tuh kan, benar mirip bayi menangis. Kalau sudah ahli, suara yang dihasilkan bisa lebih nyaring Skit Lovers. Oh iya, yang belum tahu nih, ternyata pedagang gulali yang ada di Kota Bogor itu kebanyakan orang Garut loh. Tanda Kecamatan Parwitan mah misalnya 100% nih, Iya. 10% ada di kampung, 90% ya jualan begini, merantau tiap kota gitu ada. Oh gitu, jadi orang Karangpawitan. Kenapa orang Garut banyak jualan gulali, Bang? Karena ada dari sananya nenek moyangnya begitu, dari keturunan. Oh gitu. Nggak mungkin lah kalau nggak ada keturunan mah diajarin dari bapak ke anak. Ya kalau nggak ada perusahaan yang lain mah ke anaknya diajarin lagi begitu. Oh gitu. Jadi turun temurun jadi jualan gulali gitu. Wah, ternyata susah juga buat gulalinya Skit Lovers. Kalau Trisna sih satset banget bikinnya. Gak sampai 15 detik sudah jadi aja permen gulalinya. Sip, siapa? Yang udah jadi? Nah, kamu yang beli ya, sini Dek. Nah ini nih, udah jadi ya. Tuh. Nah, ini dia. Nah, bagus kan? Ini bentuk apa, Mas? Dinosaurus. ini buntutnya, ini kepalanya. Kebetulan lagi diare, jadi begini. Udah. Nah, siapa lagi? Ayo, sini. Wadah penyimpanan gulali menjadi faktor penting. Wajan khusus yang terbuat dari aluminium cor ini dapat menahan panas, sehingga gulalinya tetap cair dan tidak mengeras. Biasanya, penjual gulali melumuri tangannya dengan tepung terigu, agar gulalinya tidak lengket ke tangan dan mudah dibentuk. Ini dia. Ya, bagus kan? Lihat dulu. Nah, jadi ya. Ini. Bentuk apa tapi Ini hulek waktu kecil. Ini masih kecil waktu jadi amuba gini nih hulek tuh, kan hijau kan? Iya, nanti gedenya jadi gede kayak hulek biasa. Ini waktu masih balita ya huleknya ya. Udah ya? baru lahir ini? Baru lahir begitu. Makanya kan tahu kan? Nah, ini hulek waktu kecil ya. Oke, siapa lagi? Pedagang pikulan tidak hanya gulali, tapi ada juga ketan bakar. Jajanan legendaris ini sudah jarang ditemui. Tapi siapa sangka, camilan tradisional ini masih eksis di Kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Blok Paku Cimapar. Mang Adai sudah berjualan ketan bakar sejak tahun 1987.
Dari dulu sampai sekarang, berjualannya masih menggunakan pikulan warisan orang tuanya. Padahal nih, kebanyakan pedagang ketan bakar di Bogor sudah beralih ke gerobak dorong yang lebih praktis. Pikulan ketan bakar ini ada teknik khusus nggak sih Pak? Ada cara biar nggak terlalu berat, gimana caranya? Ada. Ini harus seimbang, ininya naruh pundaknya. Terus kalau mikul harus lari. Oh, mikul harus lari ya? Iya. Biar apa itu Pak? Biar nggak berat. Jadi kan kalau lari ininya bisa main tuh ke atas Oh bawah. gitu, jadi gini ya? Jadi Jadi kayak, kalau jalan biasa aja bisa berat. oh kalau malah jalan pelan malah bikin berat ya? Bukan bikin berat ya. Oke. Ternyata membawa pikulan ketan bakar ini benar-benar berat. Saya aja harus lambat nih pelan-pelan, karena apa? Karena emang berat nih, kemungkinan ini kurang lebih 40 kilo. Dan sangat-sangat berat ya. Bayang Bapak berapa ratus meter buat bawa pikulan ini ke tempat mangkal. Kalau saya udah di sini aja udah nyerah. Pak, tolong Pak. Bawa aja Pak, ada. Adai masih mempertahankan resep warisan orang tua. Gak heran kalau ketan bakar plus bumbu serundengnya menjadi kesukaan masyarakat Kota Hujan. Tuh lihat, ramai banget kan yang makan ketan bakarnya. Cita rasa jadul memang mantul Skitovers. Ini BK itu apa sih? Belum ketan. Artinya? Iya, bakar ketan. Ketan dibakar. Oh, ketan bakar. Gue pikir BK tuh bimbingan konseling, bukan ya? Guru BK ya betul. Oh iya Tidak ya. hanya di pendidikan saja, ternyata di kuliner aja juga ada BK. Ada BK ya Bu ya. Tapi emang jadi sarapan orang Bogor ini Iya, kan? betul. Jadi memang kalau misalkan di Bogor ini rata-rata masyarakatnya kalau nggak makan soto kuning ini ketan bakar. Betul. Kalau ini lebih ringan, jadi porsinya juga cukup ya Bu ya. Jadi nggak terlalu kenyang ya. Makanan tradisional khas Jawa Barat ini hampir di setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Untuk bahan utamanya sih sama, terbuat dari beras ketan hitam atau putih. Cara membuatnya pun tidak jauh berbeda, walaupun ada yang menambahkan parutan kelapa. Yang paling membedakan adalah bumbu pendampingnya. Ada yang memakai serundeng, bumbu kacang, maupun sambal oncom seperti ketan bakar di daerah Cipanas dan Cianjur. Dulu banyak sekali, hampir semua orang jualan ketan bakar atau ketupat sayur. Tapi sekarang tinggal berapa di Cimapar? Sekarang mah tinggal beberapa orang aja yang dulunya karena udah pada meninggal semua. Jadi penerusnya itu jarang mau. Kenapa itu? Karena sekarang berasnya mahal, beras ketannya, kelapanya juga mahal. Jadi keuntungannya itu nggak seberapa, jadi capeknya doang. Ketan bakar Bogor biasanya berbentuk kepingan kotak mirip seperti sabun batangan dengan ukuran 12-15 cm. Khusus ketan Bogor asli Cimapar, bumbu yang dipakai ada 3. Bumbu kacang yang rasanya gurih, serundeng kelapa yang manis, dan terakhir ada sambal dadak cabai domba. Umumnya, penjual ketan bakar menggunakan gerobak dorong di mana bagian atasnya terdapat panggangan dari jaring aluminium yang menempel dengan gerobaknya. Tapi ada juga yang masih tradisional, menggunakan pikulan dengan panggangan portable alias bisa dilepas pasang. Kalau ketan bakar di Bogor, itu teksturnya sama kayak yang di Cipanas. Kenapa? Karena lihat, dia masih ada tekstur berasnya. Beda kalau misalkan ketan bakar di daerah Depok atau di daerah lain, dimana dia udah nggak ada teksturnya karena dia ditumbuk. Kalau ini dia nggak ditumbuk, jadi masih ada beras ketannya. Jadi ketika matang langsung dicetak. Rata-rata masyarakat Bogor lebih suka ketan bakar yang basah daripada yang kering. Untuk ketan bakar basah, proses pembakaran tidak terlalu lama atau setengah matang, sehingga lebih lembek dan lembut di dalam. Sedangkan ketan bakar kering rasanya jauh lebih renyah. Soal pilihan tergantung selera masing-masing ya. Di tengah gempuran jajanan modern, ketan bakar pikulan dan gulali masih setia membawa rasa dan kenangan yang tak tergantikan. Selama masih ada yang menjaganya,
nostalgia rasa kedua makanan ini akan terus hidup dari generasi ke generasi.